Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfikar Nasri Lubis dengan NIM akhir 085 kelas D. Eh, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil mini riset saya, yaitu dengan judul mini riset usaha tani komoditas jagung milik Ibu Busama Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, gambaran umum. Gambaran umum, Bangkalan merupakan daerah dengan areal pertanian yang cukup luas, kualitas tanah yang subur, serta pengairan yang cukup, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian seperti padi, salak, dan khususnya komoditas jagung. Umumnya, usaha jagung tersebut merupakan hasil turun-temurun dari orang tuanya, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Ibu Usama berumur 67 tahun dan pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar. Selain menjadi petani, eh, juga bekerja sebagai buruh tani dengan luas lahan jagung sebesar kurang lebih 400 meter persegi dan berstatus kepemilikan sendiri. Selanjutnya pembahasan aspek finansial, ya, antara lain biaya produksi. Yang pertama, input variabel. Dari kebutuhan yang diperlukan, yaitu yang pertama benih benih 3 kilo, pupuk NPK 70 kilo, pupuk organik 105 kilo, pupuk urea 70 kilo, pestisida satu kaya bas 2 botol, pestisida 2 2 noxon 1 botol, dengan keseluruhan total yaitu 1.883.500.000. Untuk biaya variabel, pengertian biaya variabel itu sendiri adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarnya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Jika dilihat dari tabel di atas, maka biaya variabel yang dikeluarkan oleh Ibu Sama sebesar 1.883.500. Selanjutnya input tetap. Input tetap untuk kebutuhan yang diperlukan, ya, antara lain cangkul dua buah dengan umur ekonomis 3 tahun, sabit 2 buah dengan umur ekonomis 3 tahun, ember 3 buah dengan umur ekonomis 3 tahun, karung goni 4 buah umur ekonomis 2 tahun, tali rafia 2 roll, umur ekonomis 2 tahun, dan terakhir sprayer 1 buah umur ekonomis 5 tahun. Dengan keseluruhan total yaitu 200, mohon maaf, dengan total harga satuannya itu total harga satuan yaitu 675.000 dengan nilai awal 878.000 dengan penyusutan menjadi 233.332. Sebelum itu, pengertian biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan. Jika dilihat dari tabel di atas, maka biaya tetap yang dikeluarkan oleh bersama sebesar 233.332. Selanjutnya, input tenaga kerja. Input tenaga kerja dengan kebutuhan yang diperlukan yaitu pengolahan lahan 2 HOK, penanaman 2 HOK, penyulaman 1 HOK, pengendalian gulma dan OPT 2 HOK, penyiangan dan pembumbunan 2 HOK, pemupukan 2 HOK, dan terakhir panen 2 HOK. Kalau dilihat untuk dari upah satuannya dengan total upah satuan yaitu 520.000 dengan biaya dengan total 975.000. Selanjutnya penerimaan. Dalam sekali produksi, Ibu Busama menghasilkan 835 kilo jagung dan menjual dengan harga 7.500 per kilo. Untuk rumus dari penerimaan yaitu harga jual dikali hasil produksi sama dengan 7.500 dikali 835. Ya, dengan hasil 6.262.500.000. Selanjutnya keuntungan. Untuk keuntungan dengan rumus total cost sama dengan variable cost plus ditambah fixed cost. Total cost yaitu atau total biaya sama dengan 1 juta, variable cost-nya 1.883.500 ditambah
fixed cost yaitu 233.332 plus ditambah 975.000 dengan sama dengan 1.883.500 ditambah 1.208.332 dengan hasil 3.091.832. Dengan untuk menghitung keuntungan menggunakan rumus sama dengan penerimaan dikurangi total biaya, yaitu penerimanya 6.262.500 dikurangi 3.991.832 dengan hasil 3.170.668. Selanjutnya, return cost ratio. Dengan rumus sebelum itu return cost ratio itu adalah perbandingan revenue dengan cost atau biaya. Untuk rumus dari return on cost ratio sama dengan penerimaan dibagi total biaya. Penerimanya 6.262.500.000 dibagi total biaya 3.091.832 sama dengan 2,02. Return cost ratio diperoleh hasil sebesar 2,02, di mana lebih dari satu yang menunjukkan bahwa produksi jagung ini milik ibu sama memperoleh keuntungan. Selanjutnya, B per C ratio dengan rumus keuntungan dibagi total biaya. Keuntungannya yaitu 3.170.668 dibagi 3.991.832 dengan hasil 1,02. Selanjutnya BEP produk. BEP produk dengan rumus total biaya dibagi harga jual dengan total biaya itu 3.091.832 dibagi 7.500, harga jualnya 7.500 sama dengan 412 kg. BEP harga sama dengan total biaya dan total produksi dengan dibagi total produksi dengan total biayanya itu 3.091.832 dibagi total produksinya 835 sama dengan 3.702. Maka sebelum itu maka ibu sama akan mencapai titik impas pada saat produk atau output menghasilkan sebesar 412 kg atau harga jual produk sebesarnya 3.702. Selanjutnya sumber pembiayaan usaha tani. Untuk kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbank kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Ibu sama dalam hal permodalan usaha tani, jagung menggunakan dana pribadi dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Namun lebih banyak menggunakan dana pribadi dikarenakan dalam keluarga ibu sama menjadi petani sudah menjadi hal yang turun-temurun. Selanjutnya, resiko dalam usaha tani dan cara mengatasinya. Yang pertama, resiko dalam usaha tani yaitu resiko produksi. Resiko produksi pada musim kemarau seringkali pasokan air berkurang sehingga kebutuhan untuk tanaman semakin berkurang juga. Hal ini akan menyebabkan kekeringan pada lahan sawah. Ketika lahan sawah kering, maka tanaman tidak akan tumbuh maksimal dan bisa saja mati. Untuk mengatasi adanya kekeringan, sangat direkomendasikan suatu teknologi penyediaan air yaitu embung. Resiko produksi yang disebabkan karena adanya kekeringan dapat sedikit diatasi dengan pembangunan embung, namun embung tidak bisa menjangkau lahan yang daerahnya lebih tinggi dari embung, sehingga untuk lahan yang di atas embung harus dikeringkan untuk ditanam kering seperti jagung. Yang kedua, resiko harga. Ketika harga jagung maupun gabah mengalami penurunan, maka petani tidak perlu khawatir karena masih mempunyai komoditas lain yang bisa dijual untuk kebutuhan mendatang maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk cara menangani resiko tersebut, harga termasuk ke dalam mencegah dan mengendalikan resiko karena petani menanam komoditas lain untuk menambah pendapatan ketika terjadi resiko harga. Dan ketiga, resiko teknologi.
Petani akan menerapkan teknologi-teknologi baru jika teknologi tersebut sesuai dengan lingkungan eh, fisik daerah setempat. Dengan untuk cara mengatasinya, diadakannya pendidikan khusus yang terkait dengan teknologi baru dapat memudahkan petani dalam pengambilan keputusan. Mereka sudah mempunyai pengalaman dalam penggunaan teknologi baru dan hanya menyesuaikan saja. Hal ini dilakukan agar teknologi yang diadopsi benar-benar menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan program asuransi. Untuk kelebihan, yang pertama itu proteksi terhadap kegagalan pertanian. Memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap segala macam bahaya yang dapat ditimbulkan di bidang pertanian seperti gagal panen merupakan keuntungan mendasar dari asuransi pertanian. Yang kedua, nilai ganti rugi besar. Tanpa perlu meminjam uang dari tengkulak, petani dapat melanjutkan kembali ladang dan kebun mereka. Selain itu, nilai kompensasi lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang biasa diberikan oleh perantara. Yang ketiga, kemudahan dalam mendaftar sebagai anggota asuransi. Petani dapat mudah mendaftar untuk menerima asuransi. Petani biasanya didaftarkan oleh dinas setempat, dimasukkan ke dalam database pemerintah kota atau kabupaten, dan dikirim ke provinsi sebelum diterima oleh Kementerian Pertanian melalui Ditjen. Dan yang terakhir, nomor 4, adanya subsidi pembayaran premi. Petani tidak perlu mengkhawatir atau takut membayar iuran petani yang selangit. Hal ini sebagai akibat dari dukungan atau subsidi pemerintah yang mengurangi biaya bulanan. Untuk kekurangan dari program asuransi, yaitu terlepas dari manfaat program asuransi, ada beberapa kelemahan, yaitu rendahnya kesadaran petani tentang nilai asuransi pertanian, tingkat kesejahteraan petani masih lemah, dan sejumlah besar petani yang belum dihubungi oleh instansi pemerintah, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, identifikasi bentuk kemitraan usaha tani. Perusahaan PT Java Konfit Indonesia Tbk atau JPFA adalah perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternak ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan. Sehingga dengan kebutuhan produksi perusahaan tersebut, maka perlu melakukan subkontrak atau dengan petani jagung sebagai suplai. Selanjutnya, perencanaan usaha tani ibu bersama. Ibu bersama dalam hal permodalan usaha tani, Jagung menggunakan dana pribadi dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Namun lebih banyak menggunakan dana pribadi dikarenakan dalam keluarga ibu bersama menjadi petani sudah jadi hal yang turun-temurun di sini. Di sini ibu bersama biasanya melakukan perawatan dan pemeliharaan antara lain pengairan, penjarangan, penyulangan, penyiangan, pengumbunan, pempukan, dan pengendalian hama penyakit. Nah, dalam menentukan lokasi pada Kabupaten Bangkalan memiliki keadaan lahan dan cuaca yang cocok untuk pengembangan usaha tani jagung, sehingga banyak petani yang merencanakan kegiatan usaha taninya pada komoditas jagung. Salah satunya Ibu Sama. Ibu Sama memilih komoditas jagung karena lahan yang sangat mendukung dengan komoditas jagung. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari mini riset usaha tani dari komoditas jagung milik Ibu Busama. Dari hasil kelayakan tersebut, usaha tani jagung yang dilakukan tergolong layak untuk dikembangkan. Ibu Busama dalam hal permodalan usaha tani jagung menggunakan dana pribadi dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Kekurangan asuransi dan keuntungan yang diperoleh oleh petani, kemitraan yang cocok dilakukan petani, yakni bentuk kemitraan vertikal dan pola subkontrak. Dan saran untuk yang diberikan dari saya, yaitu sebaiknya untuk kebutuhan input biaya variabel dan input biaya tetap lebih diteliti lagi. Untuk harga barang, cari harga yang lebih murah agar di input biaya tenaga kerja lebih besar upahnya. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata salah dalam ucapan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.